Bagaimana kita memberikan umpan balik yang berkualitas, ya. Nah, sebelumnya kita sempat juga mengupas yang disebut dengan umpan balik yang bernilai tambah. Kali ini kita bicara bukan bernilai tambah tetapi juga berkualitas, ya. Sering sekali kita mengukur seseorang kinerjanya tetapi atas dasar subjektivitas. Tidak ada sebuah ukuran yang baku. Nah, maka mengukur itu akibatnya tidak menggunakan patokan atau standar yang jelas. Beda orang menilai, maka bisa beda nilai. Padahal kinerjanya sama seperti itu. Ya. Nah, kita perlu memahami bahwa kinerja yang sama diukur oleh siapapun, mestinya hasilnya kesimpulannya sama. Tapi sering sekali ternyata berbeda. Nah, di dalam menentukan standar tadi, mengukur yang perlu standar adalah perlu standar utama dan spesifik. Jadi yang menjadi utama dan spesifik apa? Itu related, hubungannya erat dengan hasil kinerjanya. Jadi setiap usaha yang dilakukan oleh karyawan memiliki sebuah dampak terhadap kinerja, KPI-nya. Ya, jadi jangan kerjanya orang lain kita dapat nilai atau terbalik begitu ya. Nah, hasil kerja itu bisa cari dari hasil kerja tersebut, maka kita akan cari deviasi atau penyimpangan lebih baik atau lebih buruk daripada standar yang kita tentukan. Kita perlu tahu. Jadi sudah punya standar, kemudian ada kinerja aktual, kemudian kita lihat penyimpangan itu bisa sesuai standar, bisa lebih baik dan bisa juga lebih buruk ya. Nah, kita cari deviasinya. Nah, setelah itu cari umpan baliknya, berikan umpan balik. Nah, di dalam proses umpan balik ini ada pemantapan manajemen. Jadi ada program perbaikan, pemantapan manajemen itu. Program perbaikannya bisa instan, bisa jangka pendek dan bisa juga jangka panjang. Nah, setelah kita tentukan pemantapannya dari segi manajemen yang harus dilakukan secara operasional, maka perlu pemantauan yang terukur, periodikal. Bisa daily, bisa weekly, bisa monthly, tergantung objektif yang kita berikan. Dan itu perlu, selain pemantauan adalah dibutuhkan yang disebut dengan supervisi. Supaya kalau terjadi penyimpangan pun kita cepat ketahui, tidak sampai terlalu jauh menyimpang. Ya, diluruskan kembali. Dan itulah yang disebut dengan peran coaching, peran supervision, ya, disitulah. Dan kemudian kita lakukan penilaian kinerja lagi dalam periode tertentu tentunya ya. Kita evaluasi lagi sehingga kita bisa melihat KPI atau Key Performance Indicator itu perlu dua hal yang perlu kita tentukan, ada end result dan ada proses. Jadi selalu melihat end result dan proses di dalam menilai. Kenapa? Karena dua-duanya saling berkait dan dua-duanya juga hal yang penting. Salam penjualan.